Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis. Yes, yes, yes. Adik-adik, hari ini kita akan melaksanakan ibadah hari Minggu pelayanan anak secara online. Adik-adik tahu nggak kalau minggu ini udah minggu keberapa? Ayo coba dihitung. Ya, jawabannya hari ini adalah kita melaksanakan ibadah hari Minggu pelayanan anak yang ke-8. Dan sekarang adik-adik kita akan memulai ibadah kita. Adik-adik silahkan siapkan Alkitabnya, persembahannya. Dan sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk berdiri. Kita mau sama-sama bernyanyi memuji Tuhan dengan lagu Aku Istimewa. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus, ku berharga. Alkitab mengatakan, aku istimewa, kata Yesus, ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Adik-adik, sekarang kita mau bernyanyi lagi dari Kidung Ceria 14 bait yang pertama, judulnya Sang Matahari. Sang matahari terbit di waktu pagi, hari terang, alam pun hidup kembali, bunga mekar, alam segar, memuji-Mu Allah yang besar. Adik-adik, sekarang kita mau mulai ibadah kita. Sekarang kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, dan tunduk kepalanya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Pada hari ini kami telah dipertemukan untuk ibadah hari Minggu pelayanan anak. Walaupun kami berada di rumah masing-masing ya Tuhan, Tuhan tetap menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Bantu kami Tuhan agar kami tetap bisa duduk diam dan dengar-dengaran akan firman-Mu. Inilah kami Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita sekarang mau bernyanyi lagi dari Kidung Ceria 149, baitnya yang pertama dan kedua. Ajar aku mendengar seperti Samuel. Ajar aku mendengar seperti Samuel, bila Kau memanggilku seperti Samuel. Tuhan panggil namaku
Mazmur. Adik-adik persiapkan Alkitabnya dan kita akan membuka Mazmur. Adik-adik, Mazmur pembacaan kita pada hari ini terambil dari Mazmur 13 ayat yang pertama hingga yang ke-6. Adik-adik silahkan cari dulu pembacaannya, Kak Gita tungguin. Bila sudah ketemu, kita akan membacanya secara bermazmur, di mana kata-kata yang tercetak keluar akan Kak Gita bacakan, sedangkan kata-kata yang tercetak ke dalam akan dibacakan oleh Kak Liau, Kak Ingrid, Kak Ion, dan adik-adik di rumah. Sudah siap adik-adik? Kita baca sama-sama ya. Mazmur 13 ayat yang pertama hingga yang ke-6 dengan judul perikop Doa Kepercayaan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan, kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena kenyamanan-Mu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Demikianlah adik-adik Mazmur pembacaan kita hari ini. Adik-adik tandain ya, berarti minggu depan kita akan membaca dari Mazmur pasalnya yang ke-14. Adik-adik, kita sekarang mau bernyanyi lagi memuji Tuhan dari Kidung Ceria 201, bait yang pertama dan yang keempat dengan judul Aku Dapat di Hatiku. Duduk diam dan dengar-dengarkan firman Tuhan ya. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Bertemu lagi kita di IHMPA di kelas kecil bersama dengan Kak Ion di sini. Kak Ion akan membawakan sebuah cerita, sebuah kisah di dalam Alkitab, dan adik-adik semua sudah menyiapkan Alkitab semuanya ya. Baik, dan untuk itu mari bersama kakak kita akan mulai pengajaran pada hari ini. Kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat kasih kemurahan-Mu sepanjang hidup kami, anak-anak-Mu di sini Tuhan. Dan kami telah mengikuti ibadah minggu pelayanan anak Tuhan, dan tiba kami di saat untuk mendengarkan firman Tuhan di kelas kecil ini. Kiranya Tuhan pimpin dan berkati kami, ajar kami untuk mengerti firman-Mu Tuhan, agar dapat kami lakukan dan kami jalani Tuhan bagi kehidupan kami masing-masing hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus berfirman-Lah Tuhan. Haleluya, amin. Baik, adik-adik, sudah disiapkan Alkitabnya ya, seperti kakak bawa Alkitab di sini. Mari kita buka Alkitabnya. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari kitab 1 Korintus ya. 1 Korintus pasal yang keempat. 1 Korintus pasal yang keempat. Sudah ketemu adik-adik? Ya, 1 Korintus pasal yang keempat. Kita akan bacakan di ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-13. Ya, sudah ketemu semuanya adik-adik ya. 1 Korintus pasal yang keempat, ayat 6 hingga ayat 13. Dengan perikop di sini, rendahkanlah dirimu. Mari kita baca.
Kakak yang akan memandu membacakannya ya. Ayat 6. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Ayat 7. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Ayat ke-8. Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Ayat 9. Sebab, menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati, sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Ayat 10. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Ayat 11. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Ayat 12. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Ayat 13. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu, sampai pada saat ini. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya berkat kasih setia Tuhan menaungi kita yang rindu untuk mendengar dan membaca firman Tuhan dan melakukannya setiap hari. Ya, baik adik-adik. Ya, dari pembacaan tadi, kakak ingin menyampaikan suatu sifat dalam diri manusia, sifat dalam diri manusia yang di sini tidak diperkenankan oleh Allah. Jadi Allah tidak berkenan salah satu sifat ini. Sifat apa itu? Yaitu sifat sombong. Nah, adik-adik tahu ya sifat sombong itu seperti apa? Seperti pamer, sombong punya mainan, atau sombong aku pernah kesini, aku pernah jalan-jalan ke luar negeri, pernah jalan-jalan ke Eropa. Nah, seperti itu sama keluarga, sama papa. Sedangkan teman yang kita ajak cerita, dia belum pernah sama sekali. Nah, hal-hal yang kayak gitu itu namanya sifat sombong ya, karena membuat orang menjadi kecil hati, membuat orang menjadi iri seperti itu. Karena apa? Kita sombong seperti itu. Nah, hal sombong ini bisa dibilang tidak diperkenankan oleh Tuhan. Karena apa? Karena sombong itu menyerupai seperti menduakan Tuhan, membuat Tuhan Allah cemburu. Karena apa? Kita memegahkan diri kita sendiri seperti itu ya. Jadi karena segala sesuatu yang Tuhan udah kasih, tapi kita ceritakan kepada orang lain, itu seakan-akan kita yang bikin, kita yang membuat, kita yang menghasilkan seperti itu. Bisa paham adik-adik ya? Sombong seperti itu. Jadi misal adik-adik dapat nilai bagus, nilai 9 atau nilai 10, nilai sempurna deh pokoknya. Sedangkan ada teman kita yang nilainya tidak bagus, lebih jelek dari kita. Nah, terus kita nyombongin, lah lu, nilai lu jelek, kalah sama gua gitu. Nah, itu sombong seperti itu. Nah, dalam pembacaan tadi, sifat sombong itu disampaikan oleh Rasul Paulus. Di sini memang dia membuat surat, menyampaikan pesan dalam sebuah surat dia kepada jemaat di Korintus. Nah, adik-adik perlu tahu, kota Korintus, di mana jemaat Paulus di situ berdiri, di situ kota besar, kota metropolitan, mungkin seperti Jakarta. Nah, adik-adik tahu kan, kota besar itu isinya adalah orang-orang yang ekonominya mampu, ekonominya bagus, yang kaya raya, banyak uang,
banyak penghasilan, terus bisa banyak uang ya, pokoknya banyak uang, banyak harta. Nah, oleh karena adik-adik tahu, baik orang yang banyak harta, orang yang banyak uang, yang kehidupannya melimpah, yang kaya raya, itu biasanya akan muncul perilaku atau sifat sombongnya, memamerkan segala hartanya, menyombongkan kekayaan yang dimilikinya, jabatan yang dia punya, eh, kehidupan melimpah dia, kehidupan yang serba mewah yang dia punya. Nah, itu masing-masing orang di kota tersebut itu saling menyombongkan diri. Nah, jadi banyak banyak hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan yang hidup di kota tersebut. Salah satunya yaitu sifat sombong terhadap masing-masing orang di kota tersebut. Nah, Paulus mengarahkan jemaat di Korintus tersebut melalui surat yang telah kita baca ini agar tidak boleh sombong, agar tidak menyerupai dengan kehidupan orang-orang yang hidup di kota Korintus semuanya. Bahwa jemaat-jemaat Tuhan, umat-umat yang percaya kepada Tuhan, itu harus menjadi terang bagi sekeliling dengan cara apa? Tidak ikut menjadi sombong bagi orang lain. Tetap berperilaku merendah, tetap berperilaku rendah hati, sederhana, dan bersahaja seperti itu. Karena apa? Karena Paulus mengingatkan bahwa apa yang jemaat sudah miliki, sudah peroleh, entah itu sebuah kekayaan, harta, berkat melimpah, bahwa itu semua Tuhan yang sudah berikan, Tuhan sudah sediakan. Jadi diingatkan untuk mengucap syukur dengan cara tidak menyombongkan diri, gitu. Nah, tidak menyombongkan diri, tidak memamerkan apa yang dimilikinya, dan selalu ingat bahwa apa yang dialami dalam hidupnya, apa yang dia peroleh, apa yang dia miliki, itu diingatkan bahwa semua adalah Tuhan yang menyediakan, semua adalah Tuhan yang sudah memberikan. Seperti itu adik-adik. Nah, adik-adik, dalam bacaan ini Paulus juga menyampaikan tidak hanya sekedar himbauan atau perintah saja, tetapi Paulus menceritakan kehidupan dia, bagaimana beratnya pengalaman dia menyandang gelar sebagai rasul, dalam kehidupan pelayanan dia ke beberapa kota, dan juga beratnya tantangan yang dialami. Seperti adik-adik lihat pada pembacaan tadi, adik-adik bisa lihat di ayat yang ke-11, di mana di sini kakak bacakan, sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Begitu juga 12, di sini bisa dilihat bahwa pada saat dimaki kami memberkati, dianiaya kami sabar, kami difitnah kami tetap menjawab dengan ramah, kami telah menjadi sama dengan sampah dunia. Wah, adik-adik bisa membayangkan ya, betapa berat, betapa rendahnya kehidupan sebagai rasul. Kenapa? Banyak ditolak dia di tempat-tempat lain, namun dia tetap semangat. Melayani, tetap menjalankan tugas pelayanannya, kepercayaan yang sudah Tuhan berikan. Dan adik-adik bisa lihat bahwa hal-hal tersebut itu tidaklah menjadi kebanggaan buat Paulus. Kehidupan sebagai rasul itu tidak dapat dia banggakan, tidak dapat dia sombongkan. Karena adik-adik bisa bayangkan tadi, bisa lihat betapa rendahnya kehidupan sebagai rasul, betapa berat tantangan yang dia alami. Kalaupun ada yang mau dia banggakan, mau dia megahkan, itu semata-mata Tuhan yang sudah memberikan kekuatan kepada Paulus, Tuhan yang sudah memberikan penyertaan melalui Roh Kudus, hingga Paulus dimampukan untuk mengunjungi beberapa kota, memberikan kabar sukacita pelayanannya dia untuk membangun sebuah jemaat. Nah, jadi adik-adik, seperti Paulus, teladan yang sudah Paulus lakukan. Nah, kita adik-adik dan kakak di sini sebagai anak-anak Tuhan harus membentuk sebuah kehidupan, sebuah sifat anak-anak Tuhan yang tidak mendukakan hati Tuhan, tidak menduakan Tuhan dalam kehidupan kita, yaitu agar tidak sombong, agar selalu hidup sederhana, rendah hati, bersahaja. Nah, bagaimana pelaksanaannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, seperti tadi cerita yang sudah kakak awali, bahwa
Kalau misalnya adik-adik punya mainan bagus, punya misal sekarang udah punya PS5, nah, sedangkan ada teman kita yang susah payah untuk punya PS 1, 2 aja itu susah banget. Nah, adik-adik, jangan adik-adik untuk menyombongkan diri dengan apa yang adik-adik punya, misal mainan baru, atau misal adik-adik dalam sebuah ujian dapat nilai bagus. Nah, jangan adik-adik sombongkan, jangan adik-adik pamerkan bahwa nih gue punya nilai bagus nih, misal dalam sebuah ujian, atau pada saat punya mainan, gue punya mainan ini, lo nggak punya, lah ya lo, gue yang duluan yang punya. Nah kayak gitu, seperti itu tidak diperkenankan Tuhan. Jadi adik-adik, Tuhan menghendaki kita, anak-anak Tuhan, adik-adik, untuk membawa berkat, menjadi berkat bagi kehidupan sekeliling, memberikan kehidupan damai sejahtera bagi sekeliling, bagi teman-teman kita, bagi lingkungan teman-teman adik-adik, baik di sekolah atau di lingkungan teman bermain adik-adik seperti itu. Jadi, kenapa dengan menghadirkan damai sejahtera bagi sekeliling kita, itu menyenangkan hati Tuhan. Dan kalaupun kita boleh bermegah, kalaupun kita boleh berbangga, itu biar semata-mata biar Tuhan yang dibanggakan. Nama Tuhan Yesus yang diagung-agungkan. Nah, jadi adik-adik, hiduplah sebagai anak-anak Tuhan yang selalu tampil sederhana. Dan adik-adik ingat, di masa pandemi sekarang, di masa pandemi COVID itu, adik-adik bisa lihat ada teman-teman yang sedang kesusahan, mungkin terkena dampak bekerja di rumah, tidak boleh beraktivitas di luar. Ada teman-teman yang orang tuanya akhirnya tidak dapat bekerja, tidak dapat memperoleh penghasilan, kehidupan, dan sehingga berdampak pada kehidupannya menjadi susah. Nah, adik-adik, bagaimana kita mau melaksanakan perintah seperti yang sudah kita baca di Alkitab tadi? Nah, adik-adik apabila berkelebihan, adik-adik silakan mengumpulkan berkat adik-adik berupa mungkin bahan makanan, atau di situasi pandemi sekarang, adik-adik bisa bagikan masker atau hand sanitizer seperti itu. Nah, lihat teman adik-adik yang mungkin tidak mampu, yang mungkin ada sesuatu yang dia butuhkan di keadaan sekarang, namun dia tidak dapat dia peroleh. Nah, adik-adik coba bantu, cukupi seperti itu. Mungkin teman-teman adik-adik nggak punya masker gitu, padahal masker sedang dibutuhkan pada saat ini. Adik-adik bagikan seperti itu. Jangan misalnya ada punya masker bagus, ada gambar beruangnya di sini, ada motif-motif bagus, nah, terus adik-adik sombongin, gue punya masker keren. Nah, itu contoh lagi seperti itu adik-adik ya. Jadi mari kita sebagai anak-anak Tuhan, adik-adik, mari kita bagikan berkat kita kepada sekeliling, dan tidak menyombongkan, tidak menduakan Tuhan dengan cara apa? Dengan cara apa yang kita miliki itu semua semata-mata dari kita, bukan. Melainkan bahwa apa yang kita miliki, apa yang kita peroleh, apa yang kita punya, itu adalah Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang menghadirkan. Dan kita beritakan bahwa Tuhan yang berkarya dalam hidup kita, sehingga apa? Kehidupan di sekeliling kita menjadi penuh damai sejahtera, dan itu menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Seperti itu adik-adik ya. Ya, demikian firman Tuhan pada hari ini. Dan adik-adik, kakak ada sebuah aktivitas. Mari kita simak aktivitasnya seperti apa. Ya, adik-adik, kita masuk ke dalam aktivitas. Dan aktivitas kita pada hari ini adalah kita akan bermain kosakata. Nah, adik-adik bisa lihat. Nah, ini contoh bahan aktivitasnya ada di sebelah kanan kakak. Adik-adik bisa lihat. Di situ ada tampilan beberapa kata sifat yang muncul secara acak di sini. Nah, nanti adik-adik bisa lihat ada sebuah sifat yang masuk ke dalam perilaku sombong, ada juga kata sifat yang masuk ke dalam perilaku tidak sombong. Nah, adik-adik harus temukan kata sifat mana saja yang masuk ke dalam perilaku tidak sombong dan juga perilaku sombong. Nanti adik-adik silakan tuliskan di bawahnya di sini. Yang perilaku tidak sombong dan ini perilaku yang masuk ke dalam perilaku sombong, seperti itu. Jadi adik-adik tuliskan kata-kata sifat yang ada di sini ke tulisan tangan di sini ya, adik-adik. Nah, untuk mendapatkan
aktivitas ini adik-adik bisa lihat ada link di bawah, video ini. Nanti adik-adik bisa ambil contoh aktivitas ini. Nanti adik-adik tinggal unduh, klik linknya untuk kemudian nanti adik-adik unduh seperti itu. Baik adik-adik, selamat mengerjakan dan ingat pesan dalam pembacaan hari ini agar kita tidak menyombongkan diri kita. Karena apa? Karena itu tidak berkenan bagi Tuhan. Ya, kita tiba di penghujung pemberitaan firman Tuhan hari ini. Mari kita tutup pemberitaan firman Tuhan di kelas kecil ini. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, firman-Mu Tuhan yang boleh disampaikan Bapa. Begitu luar biasa Tuhan, kami boleh memahami bahwa dalam kehidupan kami tidak boleh untuk menyombongkan diri Tuhan, berperilaku sombong, karena hal tersebut itu adalah melukakan hati-Mu Tuhan. Dan biarlah kami boleh hidup menjadi teladan-Mu Tuhan, agar kiranya kehidupan kami itu dapat membawa damai sejahtera bagi sekeliling kami, bagi teman-teman kami. Tuhan Yesus, sebentar kami akan kembali bergabung ke dalam seluruh kelas Tuhan. Tetap beserta kami Tuhan dalam ibadah minggu pelayanan anak ini Tuhan, hingga pada selesainya nanti Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus berkati. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan di kelas masing-masing, kita akan bernyanyi lagi dari Kidung Ceria 138, bait yang pertama dan yang kelima dengan judul Firman Allah Jayalah. Sikap doanya, lipat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami, terima kasih Tuhan kalau hari ini Tuhan tetap menjaga, melindungi, dan memberkati kami. Terima kasih kami sudah boleh mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak melalui YouTube. Tuhan, terima kasih, semoga firman-Mu yang sudah kami dengarkan boleh jadi bagian dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan untuk dapat melakukan kebenaran firman-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Tuhan Yesus, sekarang kami mau berdoa bagi gereja kami, terkhusus gereja GPIB Bahtera Kasih. Tuhan, saat ini kami tidak bisa sama-sama beribadah di gereja karena situasi dan kondisi virus corona. Kami mau berdoa semoga Tuhan Yesus tetap menjaga, melindungi semua kami jemaat GPIB Bahtera Kasih. Meskipun kami tidak beribadah di gereja, tapi Tuhan tetap mengingatkan kami untuk masing-masing di rumah terus berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati pergumulan gereja kami. Kami masih merindukan gedung ibadah yang permanen. Kami mohon Tuhan Yesus, tolonglah kami, jemaat-Mu. Tolong juga panitia pembangunan. Semoga kedepannya nanti kami tetap berharap Tuhan menjawab setiap pergumulan kami untuk punya gedung ibadah yang permanen. Kami hanya mau berharap kepada Tuhan Yesus. Tuhan, saat ini juga kami mau berdoa bagi keadaan bangsa dan negara kami, Indonesia. Tuhan Yesus, saat ini kami sedang menghadapi wabah virus corona. Tuhan, virus ini sangat mematikan. Kami ada dalam situasi yang takut, kami khawatir, kami tidak bisa bersekolah, kami tidak bisa beribadah, kami tidak bisa bermain bersama,
kami hanya bisa di rumah. Tuhan, kami mohon dengan kerendahan hati, tolong Tuhan Yesus, lalukanlah kiranya virus ini dari negara dan bangsa kami Indonesia. Tolong pemerintah kami Tuhan, Pak Jokowi, Pak Ma'ruf Amin, beserta dengan seluruh jajaran pemerintahnya, agar kiranya mereka tetap diberikan hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan untuk dapat sama-sama menghadapi kenyataan yang sekarang ini yang dialami oleh bangsa dan negara kami Indonesia. Kami mohon Tuhan lawat bangsa dan negara kami. Kami juga mau berdoa bagi lingkungan sekitar kami. Tuhan, banyak dari mereka yang sementara dalam keadaan susah saat ini. Kami hanya mau berdoa dan menyerahkan mereka semua dalam tangan kasih-Mu. Semoga mereka tetap dipelihara oleh Tuhan. Berikanlah kiranya apa yang menjadi kebutuhan hidup mereka. Dan kiranya kasih dan sayang Tuhan Yesus tetap menyertai mereka semua. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi ibadah hari Minggu pelayanan anak yang sementara berlangsung dalam proses online. Tuhan, kami hanya mau berdoa dan menyerahkannya dalam tangan kasih-Mu. Tolong berkati kakak-kakak layan yang selalu dan senantiasa berupaya memberikan yang terbaik dalam pelayanan kami. Semoga kakak-kakak layan kami tetap sehat, mereka tetap kuat, dan boleh memberi diri mereka dalam kerendahan hati untuk terus memuliakan nama Tuhan melalui pelayanan di ibadah hari Minggu pelayanan anak. Terima kasih Tuhan, berkati juga adik-adik layan yang di rumah dalam segala keadaan mereka. Kami mohon semoga Tuhan Yesus selalu menyertai, melindungi, dan memberkati kehidupan mereka. Jauhkanlah mereka dari mara bahaya, sakit, atau bahkan sampai terkena virus corona. Dan mereka semua biarlah tetap ada dalam lindungan kasih dan sayang Tuhan. Terima kasih Tuhan, semoga mereka juga tetap semangat untuk mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak di setiap minggunya. Terima kasih Tuhan, kami mau berserah sepenuhnya dalam tangan kasih-Mu. Kami teringat mereka yang sementara berjuang melawan COVID, bagi pasien yang terkena virus corona, bagi para perawat, bagi dokter, bagi semua relawan di Indonesia ataupun di dunia ini, kami hanya mau berdoa dan menyerahkan mereka semua dalam tangan kasih-Mu. Semoga Tuhan Yesus selalu menyertai, melindungi, dan memberkati mereka. Dan kiranya kasih dan sayang Tuhan tetap menyertai seluruh kehidupan mereka. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kami mohon ampun atas setiap salah dan dosa yang kami lakukan melawan kehendak Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang saatnya kita mengumpulkan persembahan. Adik-adik, walaupun kita sekarang ibadahnya tidak secara langsung, adik-adik tetap persembahan ya. Adik-adik silahkan mengumpulkan persembahannya ke dalam amplop. Nanti amplopnya akan dikumpulkan ketika kita dapat berkumpul bersama-sama untuk menjalankan IHMPA di sekretariat nanti. Oke adik-adik, sekarang kita mau bernyanyi Hidup Ceria 217 bait yang pertama, beri padanya sambil mengumpulkan persembahan. Karena Engkau kepunyaannya.
berdoa, kita akan mendoakan persembahan yang sudah dikumpulkan. Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan mengumpulkan dan telah mengumpulkan persembahan. Tuhan Yesus tolong berkati persembahan ini agar kiranya persembahan ini boleh berguna untuk pekerjaan di ladang-Mu, dan kiranya kami juga dapat mengumpulkannya nanti Tuhan ketika IHMPA sudah berjalan secara langsung di sekretariat. Biarkanlah Tuhan boleh memberkati orang-orang yang akan mengelolanya Tuhan, biar ini boleh menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dan sekarang adik-adik, kita mau mendengarkan warta. Dengarkan baik-baik ya. Halo adik-adik, kembali lagi bersama Kak Evelyn. Pada saat ini kakak akan membacakan beberapa warta PA. Jadi adik-adik diharapkan yang di rumah mendengarkan apa yang akan kakak sampaikan ya. Warta PA-nya ini masih tetap sama dari warta PA yang minggu kemarin. Yang pertama, ibadah hari Minggu kita, ibadah hari Minggu pelayanan anak kita masih tetap berada di rumah masing-masing dan dilakukan secara streaming YouTube. Dan juga yang kedua adalah persembahan adik-adik tetap dilakukan di rumah ya, tapi nanti dikumpulkannya ketika kita sudah berjumpa kembali. Untuk warta PA yang ketiga, untuk KBAA jangan lupa adik-adik tetap membaca Alkitab di rumah, adik-adik tetap menghafal ayat hafalan, dan tetap meminta orang tua untuk memparaf ayat yang sudah adik-adik baca. Dan nanti dikumpulkan pada saat kita bertemu kembali. Didoakan saja ya adik-adik. Terus untuk warta PA yang keempat mengenai kesehatan adik-adik. Adik-adik, dimanapun kalian berada, jangan lupa kita masih di dalam situasi kondisi virus corona. Jadi adik-adik tetap jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan, jangan keluar kemana-mana, terus juga jaga kebersihan selalu, dan Tuhan Yesus menyertai adik-adik. Oke, sekian dulu warta PA dari kakak. Sampai jumpa di minggu selanjutnya. Dadah! Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita mau bernyanyi lagi memuji Tuhan dari Kidung Ceria 184, bait yang pertama dengan judul Bermacam-macam Anak. Bermacam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sawo matang dan putih kulitnya, yang hitam atau kuning rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Sekarang kita mau berdoa, kita mau menerima berkat Tuhan. Adik-adik, silahkan lipat tangannya, tutup matanya, dan tunduk kepalanya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan telah menyertai kami dalam ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Tuhan, bantu kami agar kiranya kami boleh mengikuti dan melakukan setiap firman kebenaran Tuhan yang boleh kami dengar pada pagi hari ini dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan Yesus, dan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, berkati setiap kami dalam kehidupan kami, berkati kami dalam kesehatan kami, berkati kami dalam setiap langkah kehidupan kami, biar tetap Tuhan yang jaga dan pelihara. Tuhan, pertemukan kami lagi di minggu yang akan mendatang di ibadah online Tuhan Yesus. Tuhan, agar kiranya kami juga boleh menjadi anak-anak yang tetap taat dan setia untuk mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak ini Tuhan Yesus. Ampuni segala salah dan dosa kami Tuhan Yesus. Mungkin pada saat kami beribadah, kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Engkau. Tuhan, tetap ampuni kami, dan segala salah dosa kami Tuhan tolong ampuni. Inilah kami Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa